Dugaan keterlibatan Tiongkok dalam memperkuat kapasitas militer Iran semakin menguat setelah serangkaian pendaratan pesawat kargo militer Y-20 milik Cina di wilayah Iran pada 22 Januari 2026. Pesawat-pesawat tersebut dilaporkan mendarat secara berturut-turut sebanyak 6 kali dalam rentang waktu yang relatif singkat, sebuah pola yang tidak lazim untuk penerbangan sipil biasa. Peristiwa ini langsung memicu reaksi serius dari Israel, Amerika Serikat, serta negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar, yang segera meningkatkan tingkat kewaspadaan keamanan nasional dan regional mereka. Menurut laporan TBN News pada 23 Januari 2026, sejumlah sumber intelijen dan pengamat militer di kawasan telah memantau aktivitas ini sejak hari sebelumnya. Mereka menilai bahwa pola kedatangan pesawat tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya pengiriman logistik militer, suku cadang persenjataan, teknologi pertahanan, atau bahkan komponen sistem rudal. Meskipun tidak ada pernyataan resmi dari Beijing maupun Teheran mengenai isi kargo tersebut, spekulasi berkembang luas bahwa Cina mungkin mulai memainkan peran lebih aktif dalam mendukung Iran secara strategis. Israel merespons dengan sikap yang sangat keras. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa setiap bentuk agresi militer dari Iran, baik langsung maupun melalui kelompok proksi seperti Hizbullah, Hamas, atau milisi Syiah di Irak, akan dibalas dengan kekuatan militer yang belum pernah digunakan sebelumnya. Pernyataan ini dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan strategis agar Iran tidak berani meningkatkan eskalasi konflik, sekaligus mengirim sinyal peringatan kepada Cina agar tidak semakin dalam terlibat dalam penguatan militer Iran. Bagi Israel, potensi dukungan logistik Cina terhadap Iran dipandang sebagai ancaman eksistensial. Jika Iran memperoleh teknologi militer canggih dari Cina, maka kemampuan pertahanan dan serangannya bisa meningkat drastis, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak operasional militer Israel dalam melakukan serangan pencegahan terhadap fasilitas nuklir dan instalasi militer Iran. Amerika Serikat mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Alih-alih mengeluarkan ancaman terbuka, Washington memilih meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah, memperkuat kerjasama intelijen dengan negara-negara Teluk, serta menambah patroli laut dan udara di sekitar Laut Arab dan Teluk Persia. Langkah ini menunjukkan bahwa Amerika bersiap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk konflik terbuka. Dari sudut pandang geopolitik global, indikasi keterlibatan Cina dalam aktivitas logistik militer di Timur Tengah dipandang oleh Washington sebagai tantangan terhadap dominasi strategis Amerika di kawasan tersebut. Selama ini, Amerika memposisikan diri sebagai kekuatan utama yang menjamin stabilitas keamanan Teluk, terutama terkait jalur energi dan perdagangan global. Jika Cina mulai masuk sebagai aktor militer, keseimbangan kekuatan regional bisa berubah secara signifikan. Sementara itu, negara-negara Teluk memandang perkembangan ini dengan kecemasan yang mendalam. Mereka khawatir bahwa meningkatnya kerjasama militer Cina-Iran dapat memicu perlombaan senjata baru, memperbesar risiko konflik regional, dan menjadikan kawasan mereka sebagai medan perang antara kekuatan besar dunia. Di sisi lain, situasi di dalam Iran sendiri semakin genting. Negara tersebut kini berada dalam status siaga perang setelah armada Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan bergerak mendekati Laut Arab. Kehadiran kapal induk, kapal perusak, dan jet tempur Amerika menandakan bahwa Washington tidak hanya bersiap secara diplomatis, tetapi juga secara militer. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah berpindah ke bunker rahasia di sekitar Teheran demi alasan keamanan. Langkah ini mencerminkan tingkat ketakutan dan kewaspadaan tertinggi di kalangan elit politik Iran. Presiden Iran juga telah mengeluarkan peringatan keras bahwa setiap serangan terhadap wilayah Iran akan dianggap sebagai deklarasi perang penuh. Dalam kondisi ini, Masoud Khamenei, putra ketiga pemimpin tertinggi Iran, disebut-sebut berperan sebagai koordinator tidak resmi yang mengawasi kerja pemerintah, aparat keamanan, dan Garda Revolusi Islam Iran, IRGC. Hal ini menunjukkan adanya struktur kekuasaan paralel yang semakin menguat di balik layar. Garda Revolusi Iran, di bawah Komando Jenderal Ahmad Fahidi, telah menyatakan kesiapan tempur tertinggi. Mereka bahkan menegaskan bahwa pasukan Iran memiliki jari di pelatuk dan siap memberikan pukulan keras jika Amerika memulai serangan. Retorika ini menunjukkan bahwa Iran berusaha menampilkan citra kekuatan, meskipun secara militer mereka mungkin berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding Amerika dan sekutunya. Ketegangan eksternal ini semakin diperparah oleh krisis internal di Iran. Dalam 1 bulan terakhir, gelombang protes besar kembali mengguncang negara tersebut.
Demonstrasi dipicu oleh kombinasi faktor ekonomi, politik, dan sosial, termasuk inflasi tinggi, pembatasan kebebasan sipil, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan teokratis. Meskipun protes berhasil diredam dengan tindakan keras, rezim Iran kini menyadari bahwa stabilitas domestik mereka rapuh. Pemerintah Iran bahkan sempat memutus akses internet untuk mencegah koordinasi massa dan penyebaran informasi, sebuah taktik yang menunjukkan ketakutan akan pemberontakan rakyat. Kondisi ini membuat posisi rezim semakin rentan di mata internasional. Di tengah gejolak tersebut, Amerika Serikat terus memperkuat kehadirannya dengan mengerahkan jet tempur F-15E Strike Eagle, serta menambah jumlah personel militer hingga sekitar 50.000 pasukan di kawasan Timur Tengah. Langkah ini dipandang sebagai sinyal bahwa Washington serius mempertimbangkan opsi militer. Iran merespons dengan ancaman akan menyerang aset militer Amerika di Asia Barat jika terjadi agresi. Ancaman ini mencakup kemungkinan serangan terhadap pangkalan militer AS, kapal perang, atau instalasi minyak sekutu Amerika di kawasan. Banyak analis militer membandingkan situasi ini dengan kondisi sebelum serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran tahun lalu. Namun, kali ini posisi Iran dinilai lebih lemah, karena beberapa sekutunya telah melemah secara signifikan. Jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah, serta melemahnya kekuatan Hizbullah di Lebanon, membuat jaringan pengaruh regional Iran semakin tergerus. Para pakar berpendapat bahwa jika Amerika benar-benar menyerang Iran, serangan tersebut kemungkinan besar tidak akan menyatukan rakyat Iran di belakang rezim. Sebaliknya, hal itu bisa memperparah krisis legitimasi pemerintah dan memperkuat oposisi internal. Pada akhirnya, dunia kini berada di ambang ketidakpastian besar. Ketegangan antara Iran dan Amerika semakin meningkat, Israel berada dalam posisi waspada maksimum, dan keterlibatan Cina menambah kompleksitas konflik. Pertanyaan yang menggantung adalah, kapan pelatuk akan benar-benar ditarik? Akankah diplomasi masih mampu mencegah perang? Atau Timur Tengah kembali terjerumus ke dalam konflik besar yang melibatkan banyak negara? Untuk saat ini, kawasan tersebut berada dalam keadaan tegang, rapuh, dan penuh risiko, di mana satu kesalahan perhitungan saja bisa memicu perang regional yang lebih luas.